Salam sehat, salam properti, salam Arabi. Dari kita, oleh kita, untuk semua. Hari ini saya sangat senang, sangat bangga ya karena dari DPP Arabi memberikan plakat penghargaan, piagam penghargaan. Selain piagam penghargaan juga DPP Arabi memberikan kartu nama. Ini kartu namanya nih ya. Saya mau unboxing kartu nama nih. Jadi satu-satunya YouTube channel yang bisa unboxing kartu nama. Jangan lupa juga loh, YouTube saya tuh di like, di share, sama di subscribe ya. Jadi kartu namanya ini oke. Nah ini nih. Ya ini putih, ini hitam. Putih dari DPP Arabi. Yang hitam itu dari Century 21. Jadi saya member broker dari Century 21 prioritas. Kebetulan di DPP Arabi saya diamanahkan sebagai ketua bidang hubungan masyarakat. Nah, kenapa saya ngobrol nih bicara di sini? Karena tadi pagi DPP Arabi kirim dua ini nih, plakat ini nih. Yang pertama, yang ini nih ya. Ini adalah Rakernas. Jadi di acara Rapat Kerja Nasional saya terlibat kepanitiaan ya. Jadi Arabi setiap tahun mengadakan Rapat Kerja Nasional. Ya di situ alhamdulillah puji syukur ya Rapat Kerja Nasional secara online pun berjalan dengan lancar. Kebetulan saya sebagai ketua acaranya nih, makanya dapat penghargaan nih dari penggede dari Arabi. Thank you Pak Lukas, thank you Pak Solehin dan semua teman-teman berada di jajaran pengurus DPP Arabi. Yang kedua, yang saya senang ini ya, yaitu dapat juga sertifikat di acaranya The Biggest Real Estate Summit 2020. Ini satu-satunya acara summit yang diadakan secara online. Kita tahu bahwa di bulan Maret sampai akhir tahun 2020 sampai Desember ya, itu pandemi itu belum berakhir, malah ada beberapa tempat zonasinya merah, malah ada di beberapa tempat membatasi kerumunan. Jadi karena situasi tidak memungkinkan, makanya di acara The Biggest Real Estate Summit itu kita adakan dengan online. Pertama kali loh. Nah, dan itu sukses banget. Sukses banget. Kenapa sukses? Barometernya yaitu biasanya kalau kita mengadakan di ballroom hotel berbintang 5 itu maksimal 1000 orang kita undang. Tahun yang lalu 2019 aja ada 800 orang. Nah, karena kita lewat online, lewat Zoom, lewat link live YouTube, itu yang lihat, yang nonton itu ada 18.000 orang. Gile banget. Kenapa? Karena dikemas sedemikian rupa, dibuat sedemikian rupa, itu long term ya, dari jam 9 pagi hingga jam 5 sore. Jadi buat panitia dari unsur manapun itu udah bekerja keras untuk menyelesaikan acara The Biggest Real Estate Summit ini. Dan salah satunya mungkin saya dapat sebagai kepanitiaan acara dan saya dapat penghargaan ini. Salah satu acara yang sangat menarik yaitu ya pembicara-pembicara itu, yang pembicara-pembicara yang udah mumpuni di bidangnya, udah profesional di bidangnya. Saya nggak sebutin satu persatu ya teman-teman. Jika mau lihat lebih detail acaranya, silakan teman-teman lari ke link YouTube-nya DPP Arabi. Jangan lupa tuh di share juga, di like juga, di subscribe juga, supaya di industri broker properti ini kita pengen meningkatkan profesionalisme para anggotanya. Kita pengen meningkatkan bahwa kita itu di industri broker properti itu dilirik, bukan dilirik lagi, bahwa kita itu benar-benar punya kontribusi, terutama buat pemasukan negara. Salah satunya dari unsur pajak. Nah, saya sekarang sedikit bicara mengenai industri broker properti. Kita tahu 2020 dari bulan Maret sampai akhir Desember ya, ada beberapa lini industri yang turun, ada beberapa lini industri yang mungkin collapse, tapi ada beberapa lini industri juga yang mungkin menguntungkan ya. Di industri broker properti ini tidak ada matinya, karena saya bicara market tuh ada dua, yang secondary dan primary. Kalau kita bicara yang primary, banyak developer itu yang menawarkan gimmick-gimmick yang menarik, pembayaran-pembayaran yang long term, pembayaran-pembayaran yang sifatnya itu memudahkan calon konsumennya. Nah, untuk di pasar secondary, karena kondisinya memang lagi seperti ini, ada beberapa properti yang harganya tuh under market, mungkin sekitar 20 hingga 10%. Masih banyak orang yang beli properti buat pakai, yang beli properti juga buat investasi.
tentunya buat investasi atau buat investor adalah momen saat ini, momen yang terbaik karena saatnya untuk time to buy kalau di dalam permainan saham. Beli ntar kita yakin dan kita positif di 2021 ke depan properti akan normal dan booming kembali. Kita tahu bahwa 2020 itu dilewati dengan masa-masa sulit, berjuang. Kita sekarang berada di tahun 2021. Pemerintah udah bekerja keras, pemerintah udah memberikan solusi-solusi, udah memberikan suntikan-suntikan yang berupa supaya ekonomi tetap berjalan. Dan salah satu kerja keras pemerintah yaitu didatangkannya vaksin dari Cina ya. Kita kemarin bisa melihat beberapa public figure, beberapa orang-orang penting di Indonesia udah disuntik vaksin. Tinggal kita tunggu juga. Mudah-mudahan vaksin ini memberikan semangat buat kita. Jadi perekonomian kita di semester saya mungkin analisa saya di semester pertama kita akan mulai bergerak. Jadi semester kedua udah mulai jalan, udah mulai normal lagi. Kita berharap semuanya ekonomi bisa berjalan dengan normal kembali walaupun kita udah new normal ya. Jadi artinya tetap teman-teman sahabat broker properti harus memakai protokol kesehatan yang 3M dari pemerintah. Memakai masker, ini saya juga kemarin bawa masker nih, memakai masker, tentunya menjaga jarak, mencuci tangan. Nah itu teman-teman sahabat properti harus pergunakan terus. Dan saya positif banget di industri ini tidak ada matinya. Di semester pertama mungkin kita akan naik setelah semester kedua, awal semester kedua properti udah mulai naik. Jadi sekarang kita udah siap-siap. Kita berharap bukan hanya buat industri properti, bukan industri broker properti, mungkin di industri-industri lainnya. Karena salah satu untuk menguatkan kita terlepas dari COVID-19 yaitu imun tubuh kita. Imun tubuh kita kan harus kuat. Imun tubuh kita kuat tuh dari mana? Salah satunya dari pikiran. Kalau pikiran kita positif, kalau pikiran kita terus gembira, kalau kita harus senang, tentu imun kita menjauh. Sama di dalam bisnis pun sama. Kalau kita lihat ke positif, kita lihat gembira bahwa 2021 properti pasti akan booming. Cuma pertanyaannya simple. Barometernya apa? Patokannya apa? Saya di industri ini saya melihat di awal bulan Januari aja permintaan akan properti itu udah mulai banyak gitu loh. Walaupun transaksi belum sebagus di tahun yang lalu di bulan September sama di Oktober ya, tapi permintaan banyak. Tim saya tuh hampir tiap hari tuh antar buyer ya. Beberapa memang udah transaksi ya, tapi udah mau bergeliat. Salah satu barometernya. Kedua, kita lihat developer udah memberikan gimmick-gimmick menarik ya. Dia udah mulai launching. Kita kemarin bisa melihat adalah salah satu developer besar di daerah Tenjo itu dia jualan itu katanya sold out yang market di 200 juta. Dan kita juga lihat juga ada satu developer besar yang ada di Bogor yaitu 527 unit dengan market di atas 500 hingga 1-2-3M itu sold out juga. Itu menandakan bahwa ekonomi itu udah mulai bergerak. Dan saya yakin dan saya positif industri broker properti pasti akan terus bergerak karena industri ini tidak ada matinya. Terutama buat industri properti kita tahu ada 174 turunan ya. Ada mungkin pabrik paku, sumber daya manusianya di situ. Kalau bikin apartemen ada warteg itu menghidupi pasar. Terus juga ada bata, ada pasir, desain interior, pokoknya banyak banget. Jadi buat pemerintah, industri properti ini saya yakin tolong disupport, tolong didukung terus supaya kita yang ada, pelaku yang ada di industri ini bisa terus bergerak untuk memajukan tentunya ekonomi di Indonesia. Mungkin itu aja saya jadi bicara mengenai dua ini dari Arebi. Saya thank you sekali lagi. Saya sedikit membicara pemikiran saya di 2021. Terima kasih. Salam sehat, salam properti. Thank you.